Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Leonard Junior Wiladabo. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai materi titrasi alkalimetri. Saya sendiri dari kelas farmasi C semester 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri sendiri tersusun atas dua suku kata. Yang pertama, titrasi dan alkalimetri. Titrasi sendiri merupakan proses penentuan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah ditentukan konsentrasinya atau larutan standar. Sedangkan alkalimetri merupakan cara penetralan jumlah basa terlarut atau konsentrasi larutan basa melalui trimetri. Metode alkalimetri merupakan reaksi penetralan asam dengan basa. Titrasi alkalimetri sendiri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral atau pH sama dengan 7. Hasil reaksi antara H+ dari suatu asam dan OH- dari suatu basa. Kadar suatu larutan basa dapat ditentukan dengan mengambil volume tertentu larutan basa tersebut dan kemudian titrasi dengan larutan basa yang konsentrasinya diketahui. Next. Yang kedua, mengenai tujuan titrasi alkalimetri. Tujuannya yang pertama, menentukan konsentrasi dari larutan NaOH dengan bahan baku primer asam oksalat. Yang kedua, menetapkan kadar suatu bahan dalam sampel asam cuka. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri ini adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi, di mana ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral atau dengan pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara salpeter atau titran maksud saya dan zat yang dititrasi atau titrat. Yang keempat, kita masuk ke prosedur kerja. Ya, dalam prosedur kerja ini yang pertama pembuatan larutan NaOH 0,1 N. Yang pertama, langkah-langkahnya itu kita timbang 50 gram kristal NaOH di atas kaca arloji. Masukkan ke dalam beker gelas 250 ml dan tambahkan 50 ml air lalu kita aduk. Yang ketiga, diamkan selama 2 jam setelah semua larutan tersebut larut. Yang keempat, ambil 6,5 ml NaOH, dekat dengan pipet dan masukkan ke dalam labu 1 liter. Yang kelima, tepatkan larutan pada garis batas volume dengan aquades dengan pipet tetes. Prosedur kerja yang kedua yaitu pembuatan indikator phenolphthalein atau PP. Langkah-langkah yang pertama, kita timbang 200 mg PP. Kedua, larutkan dalam 60 ml etanol 90%. Ingat 90% ya. Yang ketiga, tambahkan air hingga volume 100 ml. Yang keempat, pembuatan larutan baku asam oksalat. Itu kita pertama timbang dulu 0,45 gram H2O2 O4 dengan tepat. Yang kedua, kita larutkan dalam labu ukur 100 ml. Langkah keempat, prosedur kerja yakni pembakuan larutan NaOH 0,5 N. Yang pertama, H2C2O4 dipipet dengan pipet volume sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, kita tambahkan 3 tetes indikator PP.
titrasi dengan NaOH, natrium hidroksida, sampai terjadi perubahan warna. Yang keempat, volume NaOH yang terpakai itu kita catat. Kelima, percobaan itu diulang sebanyak 2 kali. Ingat, sebanyak 2 kali percobaan itu harus diulang. Yang kelima, penetapan kadar asam cuka. Pertama itu dalam penetapan kadar asam cuka itu kita mesti timbang dulu 2,5 gram asam cuka perdagangan dalam Erlenmeyer yang bersumbat yang berisi 25 ml air. Situ kita tambahkan 3 tetes indikator PP. Titrasi lagi dengan larutan NaOH 0,5 N sehingga warnanya menjadi pink. Yang keempat, volume natrium hidroksida yang terpakai kita catat. Percobaan diulangi lagi sebanyak 3 kali. Ingat, yang pertama sebanyak 2 kali. Habis itu dilanjut dengan percobaan ini yang ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keenam atau yang terakhir itu kita hitung kadar asam cuka yang sudah kita titrasi. Terima kasih. Untuk materi kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengukur kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Contohnya dalam penentuan konsentrasi HCl dengan NaOH dengan menggunakan titrasi alkalimetri. Alat-alat yang diperlukan yaitu 1 biuret, 2 pipet tetes, 3 labu Erlenmeyer. Bahan-bahan yang kita pakai ada indikator phenolphthalein, larutan HCl, dan NaOH. Prosedur kerja: yang pertama, kita masukkan larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Ambil indikator phenolphthalein menggunakan pipet tetes, lalu tetesi ke dalam labu yang berisi HCl. Berikutnya kita masukkan larutan NaOH ke dalam labu yang berisi HCl dan indikator phenolphthalein. Hasilnya itu awalnya HCl berwarna bening ketika dimasukkan indikator phenolphthalein, tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Namun ketika dimasukkan NaOH, warnanya berubah menjadi merah muda atau pink. Reaksi kimia yang terjadi di situ adalah HCl dalam bentuk aqua, NaOH dalam bentuk aqua menjadi NaCl dalam bentuk aqua, H2O dalam bentuk aqua. Kesimpulannya, di sini kita menarik kesimpulan mengapa dia berubah menjadi warna merah muda. Nah, itu perubahannya itu karena terjadi reaksi penetralan larutan asam dan larutan basa, sehingga ia berubah menjadi warna merah muda atau pink. Karena dimana awalnya larutan indikator phenolphthalein itu tidak berwarna karena pH-nya hanya 8,3, ditetesi dengan HCl, pH-nya berubah menjadi lebih kecil 7, lalu ditambah dengan NaOH. Sekian dan terima kasih. Itulah materi mengenai titrasi alkalimetri dari saya, Leonard Junior Wiladabo. Kiranya dapat membantu teman-teman di luar sana yang belajar tentang titrasi alkalimetri. Salam farmasi.